Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan, salam jumpa di dalam Yesus Kristus bagi kita semua di hari ini, Jumat 15 Agustus 2025. Saya percaya, meyakini bahwa kita semua menikmati berkat Tuhan, dan mari kita mengisi hari ini dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari mengawali semuanya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Bersyukur untuk kehidupan, hari baik yang kau berikan bagi kami. Ada kekuatan kesehatan umur panjang. Kami hendak mengawali kehidupan ini dengan belajar kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon kiranya Engkau menuntun, menerangi hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Tapi ampun kami dari salah dan dosa kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita hendak baca bagian firman dari kitab Matius, pasalnya yang ke-22 ayat 21b. Firman Tuhan dicatat demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikian firman Tuhan merenungkan dengan tema berikan milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apa tujuan hidupmu? Jika untuk menjadi kaya, lihatlah Adolf Merkle yang terkaya di Jerman. Ia bunuh diri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika untuk menjadi terkenal, lihatlah Michael Jackson yang depresi dan minum obat tidur hingga overdosis. Jika untuk berkuasa, lihatlah Getulio Vargas, Presiden ke-17 Brasil, bunuh diri dengan menembak jantungnya. Jika untuk menjadi cantik, lihatlah Marilyn Monroe yang overdosis karena alkohol dan obat depresi. Tujuan hidup menentukan arti kehidupanmu. Mengejar dunia tanpa Tuhan Allah, maka semuanya akan berakhir sia-sia dan tidak berguna. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini merupakan jawaban Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi dan Herodian yang berusaha menjebaknya dengan pertanyaan tentang boleh atau tidak membayar pajak kepada Kaisar. Berikan kepada Kaisar menegaskan bahwa sebagai warga negara, orang percaya memiliki tanggung jawab membayar pajak, taat hukum, hidup tertib, dan menghormati pemerintah. Ini bukan tanda kompromi iman, tetapi bukti karakter ilahi yang tertib dan jujur. Berikan kepada Allah, menegaskan bahwa sebagai ciptaan Tuhan Allah, orang percaya juga memiliki tanggung jawab rohani untuk menyerahkan hidup, ibadah, dan kesetiaan sepenuhnya kepadanya. Satu tanggung jawab yang jauh lebih dalam, yaitu hidup kita adalah milik Tuhan Allah, karena kita diciptakan menurut gambarnya. Kitab Kejadian 1 ayat 27. Nah, sebagaimana membayar pajak kepada pemerintah berarti mengembalikan apa yang menjadi milik pemerintah, demikianlah kita memiliki kewajiban memberi kepada Tuhan Allah yang menjadi miliknya, yaitu seluruh hidup kita. Seperti kata Rasul Paulus bahwa baginya hidup adalah Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21 hingga 22. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita setia menjalani tanggung jawab sebagai warga negara yang baik? Apakah kita juga setia memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah, pemilik hidup? Apakah kita membiarkan urusan dunia menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan Allah? Jika hidup kita untuk Yesus Kristus, maka patutlah kita memuliakannya dengan semua yang ada pada kita. Kita boleh saja mengejar kesuksesan dalam hidup, berjuang untuk meraih cita-cita, bekerja keras untuk berhasil meningkatkan taraf hidup. Namun, dalam semua upaya itu, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita
yaitu memuliakan Tuhan Allah dengan hidup yang diberinya pada kita. Fokus utama kita adalah menyenangkan hatinya. Sehingga di setiap langkah yang kita ambil, kita melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam sukses ataupun gagal, jagalah integritas iman agar nama Tuhan Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan tentang tanggung jawab iman kami sebagai umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kami menunjukkan perilaku hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan yang diwujudkan juga ketaatan kepatuhan kami berbangsa dan bernegara termasuk membayar pajak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memampukan kami menjadi warga jemaat yang baik, termasuk juga menjadi warga masyarakat yang baik pula. Dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa. Biarlah sepanjang kehidupan kami terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami mampu menunjukkan eksistensi kami sebagai orang percaya dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran dunia yang menyesatkan, tetapi tetap ada dalam pengharapan iman di dalam Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan dalam hidup keluarga, pribadi, masing-masing kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Selalu ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, hidup diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati persekutuan jemaat, baik jemaat Maranatha Pas Selatan maupun jemaat-jemaat yang mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Memberkati mereka yang boleh menikmati syukur sukacita, biar syukur sukacita terus ada di dalam Tuhan. Tapi yang bergumul dengan berbagai hal dikuatkan iman, menghadapi berbagai pergumulan, entahkah sakit, dalam keadaan berduka cita atau kebimbangan, dan lain sebagainya, dikuatkan dan dimampukan. Terpuji namamu ya Bapa di sorga, berkati para pemimpin gereja kami, dari sinode, dari wilayah, jemaat termasuk jemaat Maranatha Pas Selatan. Tuhan berkati, mampukan hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, guru agama dan pendeta. Diberkati dalam kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab berserta dengan seisi keluarga mereka. Tuhan termasuk yang ada di jemaat Maranatha Pas Selatan diberkati. Lebih juga Engkau menuntun menyertai di multimedia, terus berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan renungan-renungan harian. Tuhan berkati senantiasa mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Bapa, ini kami dalam kehidupan yang kami persembahkan kepadamu. Kami percaya hari ini, hari-hari selanjutnya, kami akan menikmati berkat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di saat ini. Semoga memberkati, menginspirasi saudara-saudara, jalani kehidupan dengan sukacita, dan karena itu, jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.